Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak arahan beserta sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan workshop pendidikan sosialisasi kurikulum merdeka oleh yang terhormat Bapak Insinyur Haji Nurudji. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kentang di Bogor bisa kepok. Selamat datang Pak Jul di Kota Depok. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Zulkifli MED selaku PLT Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Mendikbudristek RI, selaku partner kerja kami di Komisi 10 Kementerian Pendidikan atau Pendidikan Kebudayaan Ristek RI. Panjang banget sekarang ya. Tiga institusi bergabung, ya, termasuk riset ya, ada di kementerian ini, beserta jajaran dari Badan BKSAP ya namanya, BKS, DS, Badan Standar Kurikulum Asesmen dan Perbukuan ya. Jadi perbukuan juga ada di badan ini yang hadir di Kota Depok. Terima kasih Bapak-Bapak, khususnya di Pusat Kurikulum. Terus buat Ibu Kepala Dinas yang masih beres ya, Ibu Haja Sitiadia Kamijang, SPD, beliau dulu di perpustakaan, Kadis Perpustakaan, sekarang lebih fokus lagi ya ke pendidikan. Kemarin hanya sebagian dari pusat pendidikan. Alhamdulillah Bu, selamat atas pelantikannya, semoga kita bisa bersinergi untuk memajukan pendidikan kita di Kota Depok. Para peserta ini yang saya banggakan, banyak unsur dari terutama para sekolah ya, para kepala sekolah tadi sudah diabsen oleh Pak Jul, dari BMPS ya, Badan Usaha Perguruan Swasta juga banyak, kita tahu banyak berkontribusi dalam pendidikan di Kota Depok, hadir perwakilannya. Kepala sekolah negeri dan swasta ya, dari SD, SMP sampai dengan SMA, SMK ada perwakilannya. Para guru penggerak dan dosen juga, dosen Pak, perwakilan dari Jakarta Global University dan Nurul Fikri. Kemudian juga kita undang para orang tua, murid dari forum komite sekolah se-Depok, ada perwakilan juga, memang tidak semua hadir karena kita tahu pendidikan ini bukan tanggung jawab Ibu Kepala Dinas saja atau Menteri Pendidikan saja, tapi pendidikan adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, sekolah, negara, dan kita lingkungan juga. Lingkungan bisa membentuk karakter anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, saya hadir di sini dalam pertama kali ya untuk mitra kami di Kemendikbud. Biasanya Pak Zul di sini sering kita laksanakan BIMTEK atau workshop di bidang pariwisata dan ekraf. Dan memang sudah lama terjalin kerjasama. Jadi banyak masyarakat Depok sudah ikut dalam peserta workshop di bidang pariwisata dan ekraf. Nah, tahun ini mungkin Bapak Ibu
sekalian, kita mulai bekerjasama dengan Dikbud-Ristek Dikti untuk mengadakan workshop di bidang pendidikan dan literasi. Kemarin di Bekasi kami juga melaksanakan di bidang literasi bekerjasama dengan Badan Bahasa mengenai Dikbud-Ristek Dikti. Jadi Bu Kepala Dinas, insya Allah berikutnya masih ada lagi workshop yang kita laksanakan terkait dengan bidang pendidikan. Bapak Ibu beserta dan para hadirin sekalian, tadi temanya di sini akan disampaikan nanti oleh narasumber tentang kurikulum merdeka ini sejak 2022 ya, dikenal oleh Pak Menteri Nadiem Makarim. Namun sebelum itu saya ingin mengatakan ini bahwa suatu bangsa kuat karena pendidikannya. Jadi kalau ada bangsa lain ingin merusak atau melemahkan atau menghancurkan suatu negara, itu sangat dengan mudah ya, menghancurkan sistem pendidikannya atau melemahkan sistem pendidikan, maka akan terjadi suatu generasi yang lemah sehingga negara tidak akan menjadi besar. Dan itu yang kita alami selama 350 tahun dijajah Belanda ya. Maka itu dalam Undang-Undang Dasar kita ini sangat penting dicantumkan ya, masalah pendidikan untuk kembali menjadi bangsa yang besar setelah sekian tahun dijajah oleh bangsa asing dan mengabaikan pendidikan bangsa kita, bangsa yang besar sebelum menjadi Republik Indonesia, sehingga boleh dikatakan kita termasuk yang masih dalam tahap membangun dan membesarkan atau menguatkan bangsa kita ini melalui pendidikan. Karena itu kalau kita lihat sejarah pendidikan kita ya, dimulai dari masa kolonial dulu sebelum tahun 1900 itu pemerintah atau penjajah Belanda itu tidak pernah memikirkan bagaimana bangsa yang dijajah itu bisa menjadi lebih pintar. Mereka hanya memikirkan bagaimana rakyat kita saat itu, bangsa kita itu diperas dan menjadi bangsa yang pulih sehingga bisa dimanfaatkan secara ekonomi dan dieksploitasi besar-besaran untuk kemakmuran penjajah. Sejarahnya berubah sejak Ratu Juliana ya, berkuasa, mulai ada perhatian kepada pendidikan bangsa kita, mulai ada sekolah-sekolah untuk pribumi, dan walaupun saat itu masih dipisah ya, ada Bumi Putra, ada bangsa Belandanya, dan juga ada yang seperti Arab, Cina, dan lain-lain juga beda lagi sistem pendidikannya. Nah saat itu setelah 1900 lah kita baru mulai diperkenalkan dengan dunia pendidikan. Selanjutnya juga kita lihat lagi dalam perkembangan setelah 200 tahun lebih ya, kita merdeka akhirnya 1945, masih 90% rakyat kita buta huruf ya. Bayangkan ratusan tahun kita dijajah, 90% bangsa kita nggak bisa baca tulis. Maka itu tugas pertama pemerintahan Republik Indonesia tentu saja masalah pendidikan. Nanti akan sedikit sampaikan juga ini perkembangan kurikulum dari tahun 47 sampai sekarang. Disampaikan oleh Pak Zul atau ada juga tentang kurikulum ini setiap pejabat
itu berganti, gitu ya. Ya memang seperti itulah bangsa berkembang, dunia berkembang ya. Kalau kurikulumnya sekarang masih kurikulum tahun 47 ya kita sama aja dengan bangsa yang terbelakang pasti. Karena itu satu kewajaran jika terjadi terus-menerus perubahan kurikulum karena memang zamannya selalu berkembang dan terus berkembang. Karena itu juga pendidikan kita tidak boleh stagnan atau diam di tempat dan harus mengantisipasi jauh ke depan. Kalau kita lihat sejarahnya, pendidikan kita yang diperkuat dengan Undang-Undang Dasar pasti teman-teman, Bapak Ibu sekalian, pasal 33 sudah mengamanatkan jelas wajib belajar dibiayai oleh negara untuk tingkat pendidikan dasar, belum kepada tingkat lanjutan perguruan tinggi. Catatan ya, jadi wajib belajar baru sampai tingkat pendidikan menengah. Di negara lain sudah sampai perguruan tinggi S1. Kita hampir